pas di rumah tuh suka nyium bau wangi dari depan rumah ke belakang tuh wangi banget. Di ruang TV gua itu ada jendela, ya jendela ukuran semeter gitu. Tiba-tiba itu kondisi jendela dibuka, ditutup, tiba-tiba ditutup tuh sama bini gua. Pasti ada apa nih ya, ceritanya nggak bakal hari itu juga, dia cerita nggak nanti. Pas gue tanya kenapa Dut, ada tuyul kayak tuyul gitu hitam di pojok bawah gitu. Duh, matanya gede katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di DKI sama gue Dika. Semoga penonton DKI semuanya selalu diberi kesehatan. Yang lagi sakit semoga diangkat penyakitnya, amin. Di DKI kali ini gue mau menceritakan, sebenarnya nggak sepenuhnya pengalaman gue. Itu rata-rata itu pengalaman dari temen atau dari pacar gue yang dulu masih pacar, sekarang udah jadi istri. Dulu waktu pertama kali gue ngajak pacar gue, masih pacar ya dulu ya, pacar gue ke rumah itu, main ke rumah eyang gue. Itu emang rumah lama, mungkin bisa dibilang sebagian rumahnya itu kurang terawat. Suatu hari kita lagi ada tugas. Dulu kan cewek gue dulu kan ini apa namanya, ada kegiatan di pramuka, lagi bikin games dari tari rafia, bikin lanjut. Tiba-tiba beliau ngelihat ke arah, jadi dari dapur ke ruang tamu itu cukup luas ya, kan orang kaya, jadi kan rumahnya agak luas. Yang kaya yang gua mah enggak. Terus kita lagi bikin peralatan games saat itu. Tiba-tiba ngelihat ke arah dapur, diam aja. Nah, cewek gue itu kalau misalkan dia ngelihat sesuatu atau sedang dalam kondisi melihat hal-hal yang goib, diam aja dia, karena dia tahu kalau gue penakut. Dia diam aja. Terus gue tanya, kenapa Dut? Gue manggilin Dut, dari dulu sampai sekarang gue manggilin Dut. Kenapa Dut? Diam aja. Oh, pasti gue tahu dia lagi ngeliat sesuatu. Beberapa hari kemudian baru cerita. Di situ dia melihat sosok cewek yang cewek yang kayak seperti cewek-cewek Belanda gitu. Pada saat itu lagi rumah itu mau dijual, rumah yang gue itu mau dijual. Susah banget pelakunya, nggak tahu kenapa itu rumah jarang yang nanya, jarang yang minat. Akhirnya nyokap gua nyari tahu kenapa sih rumah tuh jarang ada yang lihat deh, kayak nanya lah, minimal nanya dijual berapa gitu kan gitu. Ini nggak ada sama sekali nanya apa harganya kemahalan. Nah, tiba-tiba nanya ke Habib dulu. Katanya itu di rumah, di halamannya ada 3 orang yang jaga, gede-gede kayak ya makhluk di halaman tuh ada tiga makhluk gitu. Sebelum rumah itu laku, kita bersih-bersihkan. Akhirnya bersih-bersihnya nggak hanya bersih-bersih kotor yang kita lihat di rumah, tapi yang halus-halusnya juga kita izin gitu. Di rumah mau dijual gitu. Kita panggil Habibnya tuh, Habib yang ngeliat
ngeliat di rumah gue ada 3 orang itu gede-gede, akhirnya kita panggil buat ngebersihin dalamnya juga, dalam rumah. Pas masuk nih bertiga nih, gue, Habib sama cewek gue masuk nih bertiga. Tiba-tiba masuk ke rumah, ke kamar yang gue masuk. Assalamualaikum, Habib gitu kan, apa masuk, Assalamualaikum. Gak lama denger suara cewek kayak ketawa, kamu masa ketawa deh, gue lupa deh ketawa apa, nangis gue lupa. Cewek ketawa itu, dan kita bertiga denger. Dan Habib bilang, cewek kayak orang Belanda gitu. Wah, pas banget dong sama yang dia sama cewek gue di jauh hari sebelumnya waktu kita lagi bikin games Pramuka itu. Bilangnya kan cewek Belanda, bisa pas banget. Akhirnya udah deh itu kita bertiga kaget kan. Udah deh kita bersihin itu, semua bersihin sama Habib. Udah ya, Habib yang ngebersihin semuanya biar nggak ada yang ganggu lagi untuk penghuni selanjutnya nanti yang nempatin rumah yang gua ini gitu, dia lebih nyaman, lebih tenang gitu kan. Tiba-tiba beruntung nih ada yang nanya, hubungin ke, jadi gue minta bantuan ke teman gue, Dik nih ada yang mau beli nih, ada yang minat gitu, beli belum, ada yang minat. Alhamdulillah akhirnya kontak-kontakan tuh sama orang. Nah kebetulan orang yang beli itu dia kerja di TV One, dia kerja di TV One. Terus akhirnya ketemu, ngeliat kondisi rumah itu masih tinggi tuh, alang-alang masih tinggi kondisi rumah itu. Udah lama kepake kan, karena udah lama kepake jadi kondisi alang-alang tinggi. Terus udah makin hancur aja rumahnya, makin gak kerawat. Terus akhirnya dibersihin itu semua, dibersihin, udah rapi, udah nego harga, udah tinggal dia akad kredit gitu kan, soalnya kan dia kredit kan di rumah itu. Akhirnya tiba-tiba lagi ngobrol di halaman depan, ada bunyi sesuatu di dalam rumah tuh yang kondisinya emang bener-bener literally kosong, nggak ada apa, barang-barang sedikit tuh nggak ada. Ada suara tuh di dalam rumah. Gue mah yang beli ya, saya lihat-lihatan aja gitu kayak, Mas Dika suara apa mas? Ya, nggak tahu mas. Akhirnya ya mungkin tikus mas gitu kan. Dipikirnya dia mungkin dia positif thinking kali ya. Kalau gue sih mikirnya ya udah lah, mending rumah laku ya, dapat duit kan. Ya udah akhirnya ya untungin dia positif thinking. Akhirnya alhamdulillah kejual rumah tuh. Akhirnya habis rumah jual, gak lama kemudian gue sama cewek gue ini akhirnya alhamdulillah kita nikah. Terus pindah ke rumah belakang, yang emang rumah di belakang itu udah lama juga gak ditempatin. Jadi buat bersihin itu rumah lagi, selamatan lagi. Nah pas di rumah yang belakang ini ada aja kejadian-kejadian. Mana ya, anak gue tuh tidur di depan ruang TV. Itu sekitar anak gue masih umur 4 atau 5 bulan gitu. Nah gue ini doang kayak ngomong aja, ntar ya dek, ayah boker dulu gitu, dalam hati gue doang nih. Gue boker, tiba-tiba pas lagi boker ada yang ngetok, nggak tahu itu suara dari mana. Ada suara yang mukul pintu kamar mandi, kayak brok gitu. Gue hening dong, gue hening walaupun sendiri tetap heningnya. Gue suara dari mana ya? Aduh, gue nggak mikir panjang, gue pakai celana, nggak pakai daleman, gue pakai celana luar aja udah. Gue cabut keluar, gue ngecek anak gue nangis tuh. Gue bawa anak gue keluar kan, kondisi rumah di belakang, di rumah gue satu lagi itu kan ada 2 rumah gitu. Gue keluar, gue tanya nyokap gue ke sebelah, "Ma, tadi ke rumah nggak?" "Enggak kok." "Kenapa Dika?" gitu kan. Dia kalau takut kan, takut juga dia tuh. "Kenapa Dika?" "Enggak kok, nggak apa-apa." Akhirnya gue diemin anak gue dulu, gue taruh anak gue, terus gue lupa, gue inget kan nih belum bersih, gue dari boker. Udah gue bersih dulu di kamar mandi, gue pakai celana. Terus ini gue inisiatif gue aja gitu, ini suara dari mana gitu.
di dapur. Akhirnya gue pukulin benda yang ada di dapur, mau lemari, meja, semua apa gue pukulin, tembok atau gitu gue pukulin sampai bunyinya sama apa yang gue dengar. Gue pukul lemari bukan, sampai gue mukul diri sendiri bukan. Akhirnya itu gue mukul terakhir nih, minggu terakhir tuh pintu kamar mandi gue pegang, gue pukul, brak, gede banget ya, yang brak gue pukul. Jadi ini suara yang gue denger tadi. Tapi nggak mungkin juga kan kalau ada yang mukul kan pasti pintu kamar mandi buka dong. Tapi tuh suaranya ada, tapi dia nggak, pintunya nggak gerak ya, merinding aja gitu. Akhirnya ya udah, jadi pengalaman gue aja gitu. Dan ada lagi, kita semua lagi ngumpul di ruang TV. Adik ipar gue dua, bini gue yang ada jadi istri kan sekarang, terus ngumpul di ruang TV. Di ruang TV gue itu ada jendela, ya jendela ukuran semeter gitu. Tiba-tiba itu kondisi jendela dibuka, ditutup, tiba-tiba ditutup tuh sama bini gue. Pasti ada apa nih kan, ceritanya nggak bakal hari itu juga, dia cerita nggak nanti. Pas gue tanya, kenapa deh ada tuyul, kayak tuyul gitu hitam di pojok bawah gitu, matanya gede katanya. Itu ada lagi, waktu kan anak gue ada yang jagain di rumah kalau gue kerja sama bini gue. Pas di rumah tuh suka nyium bau wangi dari depan rumah ke belakang tuh wangi banget. Bau melati juga bukan, kayak bunga kamboja gitu deh. Soalnya baunya itu bunga-bunganya beda, dari melati itu beda. Oke sobat TKM, sekian cerita dari gua. Ini pengalaman cerita gua. Gua emang pembawaannya nggak bisa serius banget karena emang gua kalau serius ceritanya jadi gua takut sendiri anjir. Makanya siapa tahu teman-teman sobat TKM punya cerita lebih serem dari gua, bisa tulis di kolom komentar, like bila suka dan subscribe. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.